Kembali lanjutkan perbincangan, Pak Yusuf, jika Kompolnas ini melakukan pendampingan, melakukan pengawasan terhadap Polda Jabar agar bisa melaksanakan putusan pengadilan dengan tepat, sesegera mungkin. Apakah kemudian juga memberikan instruksi ataupun juga setidaknya pengawasan juga agar gelar perkara, jika itu menjadi syarat, bisa dilaksanakan dengan sesegera mungkin oleh Polda Jabar, Pak Yusuf? Pak Yusuf, mohon maaf kami belum bisa mendengar suaranya, sepertinya masih ya, kami sendiri sudah menanyakan. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bitkum Polda Jabar tadi itu sudah cukup jelas, dan itu sudah disampaikan kami langsung juga akan segera menindaklanjuti putusan pengadilan. Barangkali sementara ini dalam dugaan yang bisa kita buat ada dua. Apabila ingin seperti biasa lazimnya dibuat gelar perkara, situlah ditetapkan penghentian penyidikan misalnya. Tentu gelar perkara ini yang harus didorong secepat mungkin. Nah itu kalau bisa ya harapan publik sesuai dengan putusan yang malam ini misalnya seperti itu. Yang kedua, atau dugaan kita bisa jadi menunggu salinan putusan pengadilan agar lebih pasti bagaimana putusan naskahnya diterima seperti itu. Nah ini yang dua hal ini yang menjadi substansi pemantauan kami untuk Polda Jabar dalam menindaklanjuti putusan pra peradilan hari ini. Baik, Pak Marwan, masih ada kemungkinan untuk menunggu putusan pengadilan atau salinan putusan pengadilan. Tapi jika Pak Marwan ini kemudian berharap, apa yang diharapkan? Langkah cepat dari Polda Jabar seperti apa? Bentuk pertanggungjawaban seperti apa, Pak Marwan? Saya jelaskan dari Bang Yusuf dulu ya. Bang Yusuf ini kan Kompolnas loh, yang mengawasin polisi kan. Masa Bang Yusuf sendiri nggak tahu loh kalau petikan putusan? Kami petikan putusan Bang Yusuf jam 9:30 kami udah dapat loh petikan putusan. Makanya tadi kan 9:30 ini kan sudah selesai. Petikan putusan sudah ada. Tim kami udah berangkat ke sana. Sekarang kalau saya menjadi Kapolda Jawa Barat, saya menjadi Kapolda Jawa Barat sekarang Mbak ya. Kalau saya mendapatkan putusan begitu, kalau memang prosedurnya harus gelar perkara, saya panggil anggota saya di krimum segala macam itu. Kamu gelar perkara sekarang, saya tidak mau tahu menau, paling lama 1 jam sudah selesai. Segera keluarkan. Karena kita ini udah jadi sorotan masyarakat. Ini sudah kita dikalahkan di pra peradilan, masih diperlambat lagi. Ini kan Mbak, maksud saya kasihan Mbak. Saya sayang sama Polda Jawa Barat Mbak. Polda Jawa Barat itu banyak anggotanya yang bagus Mbak. Masih banyak bagus. Institusi Polda Jawa Barat bagus. Jangan karena oknum seperti ini loh. Nah ini saya kasihan Polda Jawa Barat. Itu Mas saya sampaikan. Kalau saya sebagai Kapolda, saya panggil gelar perkara, keluarkan segera. Selesai permasalahan. Jadi nggak menunggu-nunggu seperti ini. Ini masyarakat kan menyorot terus memonitor seperti ini. Ada apa lagi sih terhadap perkara ini? Kan itu menjadi masyarakat. Yang rugi siapa? Ya Polda Jawa Barat sendiri yang rugi. Itu Mbak. Baik, gitu. Juga pandangan dari Mas Heri, sebelum nanti kita mendengarkan juga pandangan dari Pak Arianto. Ini problematika yang sering ditemui, masalah komunikasi dan koordinasi antar lintas instansi. Menurut saya ini harus diperbaiki sebenarnya. Masalah tadi memang petikan putusan, oke, tapi jarak posisi antara PN Jabar dengan Polda Jabar itu apakah melebihi ribuan kilometer atau bagaimana? Itu saja kan secara penjelasan seharusnya bisa kita maknai bahwa ini masalah willingness ya menurut saya. Kalau bicara political will, sehingga harus ada mindset yang berubah. Tidak hanya satu institusi, dan kita nggak hanya bicara kasus Peggy. Capek kita kalau hanya bicara kasus Peggy. Ini bisa terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Itu harus kita perjuangkan, jangan sampai gara-gara hal yang sebenarnya tidak substansial itu mengalahkan malah hal yang sifatnya substansial. Ini kan masalah mindset yang harus dirubah. Dan ini tidak 1 hari 2 hari, Mbak Putri. Dan ini yang menurut saya juga